peperangan kita itu bukan sesuatu yang kelihatan mata. Peperangan kita itu bukan sesuatu yang kita bisa menangkan dengan cara-cara dunia. Kita punya banyak imajinasi-imajinasi yang buruk. Dan segala sesuatu hal-hal yang tinggi-tinggi yang kita tidak pernah pikirkan sebelumnya. Yang menolak pengenalan akan Tuhan. Shalom saudara, kita belajar lagi ya firman Tuhan ya. Jadi semoga tiap kita mendengar firman Tuhan, kita selalu mendapatkan kekuatan baru. Firman Tuhan itu ya dan amin, ajaib, dahsyat ya. Nah hari ini kita belajar sama-sama dalam kitab 2 Korintus ya. Maksudnya apa sih ayat ini? 2 Korintus pasal yang ke-10, ayat yang ke-4, ayat yang sampai dengan ke-5. Itu ya. Saudara kalau baca bahasa Indonesianya seringkali kita sulit untuk membayangkan. Gitu ya. Maksudnya apa sih? Kitab 2 Korintus pasal ke-10 ayat yang ke-4 sampai dengan ke-5. Nanti saudara baca sendiri terjemahan Indonesianya di rumah gitu ya. Jadi saya kepingin kita hari ini sedikit belajar agak sedikit dalam dikit ya. Gunakan imajinasi kita daripada imajinasi kita untuk pakai yang tidak karu-karuan, yang lain-lain penuh dengan ketakutan ya. Jadi kalau saudara baca dalam kitab 2 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-4 sampai dengan ke-5 itu saya ini jadi ayat hafalan saya. Jadi saya coba ngomong pakai bahasa Inggris. Kalau ada yang tidak cocok dikit-dikit maklumi gitu ya. Dikatakan begini saudara. Dikatakan for our warfare is not carnal. For our warfare is not carnal. Sebab peperangan kita bukanlah sesuatu yang kelihatan. Carnal itu daging. For our warfare is not carnal, but mighty through God. Tetapi penuh kuasa melalui Tuhan. Peperangan kita itu bukan sesuatu yang kelihatan mata. Peperangan kita itu bukan sesuatu yang kita bisa menangkan dengan cara-cara dunia. Gitu ya. Peperangan apa Pak? Dalam segala hal. Peperangan dalam ekonomi, peperangan dalam kesehatan, peperangan dalam rumah tangga. Everybody have a fight in their life. Setiap orang punya peperangan dalam hidupnya. Oleh karena itu, for our warfare is not carnal, but mighty through God. Tetapi penuh kuasa kalau kita bersama dengan Tuhan. Lalu kemudian ayat yang selanjutnya katakan, for our warfare is not carnal but mighty through God. To pulling down the stronghold. Untuk menurunkan, untuk menjatuhkan, menghancurkan setiap jangkar-jangkar. Atau kerangka berpikir belief-belief yang salah di dalam kehidupan kita. Belief bahwa Tuhan tidak mengasihi kita. Belief bahwa kita ada sendirian. Belief bahwa keyakinan bahwa kita tidak berserta dengan Tuhan. Kita tidak disertai Tuhan. Kita tidak dicintai Tuhan. Lalu kemudian yang kelima dikatakan, to pulling down the stronghold and every high things. Ya, ayat selanjutnya dikatakan dalam bahasa Inggris itu dikatakan pulling down the stronghold and casting down imagination. Casting down itu apa, saudara? Casting down imagination itu di dalam benak kepala kita itu punya banyak pikiran-pikiran. Saudara cek bahasa Inggrisnya. Casting down imagination. Kita punya banyak imajinasi-imajinasi yang buruk. Casting down imagination, and every high thing that exalt itself. Dan segala sesuatu hal-hal yang tinggi-tinggi yang kita tidak pernah pikirkan sebelumnya, yang menolak pengenalan akan Tuhan. Jadi saudara-saudara, seringkali kita ini penuh dengan ketakutan, penuh dengan kekhawatiran. Karena apa? Ada imajinasi-imajinasi di kepala kita. Khawatir itu imajinasi, karena belum terjadi. Khawatir akan hari esok, khawatir akan sakit penyakit, khawatir akan kemiskinan, khawatir akan tidak cukup, khawatir akan masa depan anak-anak kita. Alkitab berkata, casting down, diturunkan setiap imajinasi-imajinasi yang buruk. Pemikiran-pemikiran yang penuh dengan kekalutan, penuh dengan seolah-olah kita tidak bisa kontrol. Casting down our imagination. Turunkan itu dari kepala saudara. Lalu kemudian dikatakan selanjutnya, dikatakan casting down imagination. Dan selalu dikatakan, and every high thing that exalt itself against the knowledge of God. And bringing into captivity. Bawa semuanya, ditawan. To the obedient. Every thought to the obedient of Christ. Jadi saudara, yang ingin saya sampaikan renungan firman Tuhan hari ini adalah, saudara bawa pengertian ini. Bahwa setiap apapun dalam kehidupan kita, peperangan kita dalam hidup kita,
Bringing every thought to the obedience of Christ. Artinya gini saudara, yang saudara terima dalam hidup saudara adalah karena ketaatan Kristus. Jadi karena Tuhan Yesus sudah mati buat saudara di atas kayu salib, maka saudara punya keberanian untuk berharap hari depan yang penuh dengan pengharapan. Buang semua ketakutan kita. Ketakutan kita itu berangkatnya dari mana? Karena seolah-olah tidak ada korban Kristus dalam hidup kita. Ketakutan, kekhawatiran kita itu dari mana? Karena seolah-olah Tuhan tidak menjadi gembala kita. Kalau dia gembala, siapa yang akan provide kebutuhan kita? Gembalanya, bukan dombanya. Dia gembalanya, kita domba-dombanya. Kita orang-orang yang dicintainya. Dia bapak, kita anak. Kalau kita anak, bringing every thought to the obedience of Christ. Membawa semua pikiran-pikiran kita. Semua kerangka berpikir kita. Kepada apa? Ketaatan Kristus. Kalau Kristus Yesus taat sampai mati di atas kayu salib, maka saudara adalah anak-anak Abraham. Saudara akan menerima janji-janji pertolongan dan keajaiban yang datang daripada Tuhan. Seringkali kenapa kita khawatir? Karena kita melupakan karya penebusan Kristus. Kenapa kita dalam kondisi yang tidak hidup dalam damai sejahtera? Karena kita berpikir kita ada sendirian. Tuhan tidak beserta kita. Firman Tuhan berkata, kalau Tuhan bersamamu, kalau Dia adalah gembalamu, siapa yang menang melawan saudara? Dia tidak pernah meninggalkan saudara. Oleh karena itu saudara, Dia berkata, sekali-kali, Ibrani 13 ayat yang kelima katakan, sekali-kali aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Sekali-kali aku tidak akan pernah membiarkan engkau. Tetap teguh, pegang teguh firman-Nya. Pegang teguh. Berpegang dalam janji firman-Nya. Saudara menerima sesuatu dari Tuhan karena Dia sudah mati buat kita karena ketaatan Kristus. Dan yang terbaik terjadi dalam hidup saudara. Amin. Tuhan berkati setiap kita.